Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Stefania Susana Sarong atau biasa disapa Susan. Saya mahasiswa dari kampus Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi Sanitasi. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada teman-teman di rumah tentang penyakit diare. Kenapa saya mengambil topik penyakit diare? Karena menyangkut kondisi keadaan kita, yaitu musim hujan pada bulan ini dan bulan kedepannya. Pastinya ada timbul penyakit yang berbasis pada lingkungan. Baik, kita langsung saja. Tapi sebelum itu saya minta bantuan pada teman-teman, bisa nonton video saya, bisa like, komen, dan subscribe video saya agar bisa berguna bagi teman-teman dan bagi banyak orang. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan masukan pada teman-teman di rumah apa itu penyakit diare, penyebab dari diare, gejala diare, terus pengobatan atau pencegahan pada penyakit diare. Baik, yang pertama, penyakit diare adalah penyakit yang ditandai dengan tinja yang encer berair pada saat kita buang air besar. Pada kondisi ini biasanya berlangsung beberapa hari atau seringkali hilang tanpa ada perawatan. Yang kedua, penyebab dari penyakit diare. Penyebabnya itu berbagai macam. Yang pertama saya kasih contoh dan seterusnya ya. Yang pertama itu contohnya, kita pergi BAB, sehabis BAB tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Dan kuman itu menempelnya di mana? Ya, menempelnya ada di dalam kuku. Kalau kita mempunyai kuku yang tajam, berarti beribu banyak bakteri, kuman, dan parasit yang tadi kita BAB tertempel di dalam kuku. Mengapa kita tuh dianjurkan untuk menggunting kuku? Orang-orang kesehatan pasti bilang harus menggunting kuku, anak-anak, orang dewasa juga harus menggunting kuku. Karena apa? Karena di dalam kuku ini menyimpan berbagai macam bakteri, parasit, beribu-ribu semua itu bakteri segala macam itu ada di dalam kuku. Percuma saja kita mencuci tangan di air mengalir dengan sabun, tapi kuku kita masih panjang. Sama saja toh. Yang kedua, kita pergi keluar rumah terus memegang sesuatu yang tanpa kita sadari bahwa itu tuh kotor atau bagaimana. Nah, terus kita tuh memegang makanan atau mencicipi makanan tanpa mencuci tangan di air yang mengalir atau dengan sabun, begitu tidak ada. Terus yang berikut, mama atau ibu kita di rumah atau kita sendiri masak, terus menghidangkan makanan semua yang kita masak di meja. Terus kita lupa menutupi makanan tersebut. Terus kita tidak tahu, kita keluar dari itu ruang meja makan atau dapur. Ternyata yang sudah hinggap terlebih atau sudah makan terlebih dahulu itu tuh binatang-binatang yang mengganggu makanan tersebut. Misalnya nyamuk, lalat, kecoa, tikus, anjing atau apa, kucing. Kamu tahu mereka itu sudah hinggap di mana saja sebelumnya. Mereka tuh hinggap di tempat-tempat yang kotor. Contohnya kamar mandi, kamar WC, tempat sampah. Pokoknya tempat-tempat yang tidak higienis. Terus hinggap lagi di makanan yang kita memakan. Terjadinya timbulnya bakteri, virus, dan jamur yang ada di makanan tersebut. Terus anak-anak, pastinya anak-anak kita susah untuk mengatur mereka, tapi kita sebagai orang dewasa, orang tua, bisa mengajarkan anak pola hidup bersih dan sehat dari dini supaya mereka bisa terbiasa pada saat mereka besar nanti. Pada saat anak-anak pergi bermain di luar, tapi pas mau makan atau memegang makanan untuk dimakan, mereka lupa mencuci tangan. Kita tidak tahu kalau anak-anak kan pasti kurang mengerti yang kayak begitu. Mereka tanpa sadari mereka makan tanpa cuci tangan. Ya, begitu. Ya, sekarang ini yang berikut, yang ketiga, tentang gejala dari penyakit diare. Pastinya gejala yang pertama itu perut terasa terputar.
keringat dingin, terus mual, muntah. Pokoknya penyakit diare itu semuanya campur aduk. Pokoknya semuanya tuh bikin kita pusing. Terus yang berikut pengobatan dan pencegahan pada penyakit diare. Pengobatannya itu seperti membeli obat antibiotik di apotik, terus obat pereda nyeri. Terus kalau kita membeli obat tapi penyakitnya tidak sembuh-sembuh, ya kita pergi ke dokter. Periksa ke dokter secepatnya. Apa ini? Penyakit diare seperti apa yang bisa membuat saya begini? Mungkin ada efek-efek yang lain atau bagaimana? Kita pergi ke dokter saja, supaya dokter bisa menangani penyakit Anda tersebut. Terus pencegahannya itu bagaimana? Pencegahannya itu yang pertama, setelah masak kita harus menutup makanan tersebut agar tidak dihinggapi oleh binatang-binatang yang sudah terkontaminasi terlebih dahulu pada tempat lain. Yang kedua, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, keluar dari rumah atau datang ke rumah, masuk ke rumah harus mencuci tangan terlebih dahulu. Karena kita tidak tahu kuman-kuman yang ada di luar sana lebih berbahaya daripada kuman-kuman yang ada di dalam rumah. Terus yang berikut, jangan membuang sampah sembarangan, karena sampah juga berdampak pada diare. Kenapa dia berdampak pada diare? Karena sampah, ketika kita membuang sampah di sembarang tempat, dia akan tercemar di mana-mana. Seperti contohnya tercemar di air, di badan air, di kali, sungai, dan segala macam. Kita tidak tahu kalau ini sampah itu membawa berbagai macam penyakit. Karena penyakit semua ini, binatang-binatang semua, semua itu ada di semua di sampah. Jadi tolong untuk kita semua bisa menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, agar kita semua bisa hidup dengan sehat jasmani dan rohani. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya bawakan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah dan bagi banyak orang. Terima kasih. Selamat siang. Salam.